EOS M3, sebuah kamera dari brandnya Canon di kelas menengah ke bawah. EOS M3 ini adalah sebuah kamera yang bertipe mirrorless, yaitu yang mana di launching pada tahun 2017 atau 2016, saya kurang ingat itu, kalau tidak salah ditonton seperti itu. Tapi apakah masih layak kamera ini kita gunakan di tahun 2021? Jadi mungkin di video ini saya tidak akan mereview karena memang sudah banyak di-review. Di sini saya akan membuat tentang pendapat saya dan prediksi saya apakah kamera ini masih bisa layak digunakan di tahun 2021. Jadi di tahun-tahun seperti ini, di tahun yang memang kamera pada HP-HP, smartphone itu, telepon pintar itu sudah saatnya kita mengatakan kamera-kamera yang ada di smartphone itu walaupun harganya 2 jutaan sudah bisa untuk menghasilkan sebuah video berjenis vlog yang cukup menghasilkan kualitas yang bagus. Tapi memang kita tidak akan bisa menggantikan posisi kamera yang memang betul-betul kamera yang bisa kita gunakan untuk memoto, membuat video seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk mempelajari kamera yang berbentuk memang kamera gitu, memang untuk kita jadikan main kamera kita, kamera utama kita dalam menghasilkan sebuah seni video. Jadi menurut saya di tahun 2021 kamera EOS M3 ini masih cukup bisa kita andalkan untuk kita yang baru mau memulai membuat video. Kenapa begitu? Di tahun 2020 ini kita akan mendapatkan EOS M3 ini dengan harga yang murah. Yang kedua, mudah. Dan kualitasnya pun EOS M3 ini sudah teruji karena sudah memang banyak dipakai oleh YouTuber-YouTuber. Dalam kondisi cahaya yang cukup, kamera ini bisa menghasilkan warna yang cukup akurat dan sangat baik. Kalau yang sedang sekalian lihat ini, saya sedang berada di dalam ruangan yang memang cahayanya ini available light saja, apa yang ada saja. Kalau yang ini memang kalau dalam kondisi cahaya yang melimpah, hasil dari kamera ini terbilang menurut saya cukup bagus sekali. User interface-nya Canon itu memang user interface yang termudah kan. Banyak video maker yang mengatakan hal itu. Kenapa saya bilang ini kamera EOS M3 ini masih sangat bisa diandalkan untuk di tahun 2021. Pertama, dia sudah full HD, sudah 30 frame per second, dan ada juga 24 frame per secondnya kalau memang kita mau membuat sebuah video sinematik seperti itu. Dan di resolusi 720p-nya, XD-nya itu dia sudah 60 frame per second, dan itu menurut saya kualitasnya bagus. Jadi kalau kita record di 60 frame per second itu untuk kebutuhan slow motion itu sudah cukup bisa kita andalkan. Nanti saya akan sertakan B-roll yang saya rekam 720p itu saya slow mo ke 24 frame per second atau ke 50 atau sekitar 30 frame per second. Yang kedua, autofocus. Memang kalau kita bandingkan dengan dual pixel autofocusnya dari si Canon EOS M50, M50 itu memang kalah karena di EOS M3 ini kita, kalau nggak salah saya itu sistemnya masih hybrid autofocus. Jadi dia memang sedikit lambat, tidak lambat ya, sedikit lambat. Kalau yang di EOS M50 itu memang sudah cepat karena teknologinya
Kalau saya lihat review-reviewnya itu wah luar biasa sekali karena sangat cepat. Begitu kita ganti titik fokus, objeknya langsung brup jadi. Memang autofocusnya bagus. Tapi di EOS M3 ini menurut saya hybrid autofocusnya ini sudah cukup karena memang kita sebagai pemula autofocus ini bukan hal utama menurut saya karena kita harus mencari feel tentang color science, profile picture atau pengaturan frame per second yang bisa sesuai dengan workflow kita. Yang ketiga mungkin kameranya kecil dan brand Canon ini mudah dicari. Kita bisa kalau memang teman-teman yang sudah ada kamera DSLR-nya yang sudah punya lensa EF lensnya yang 50 focal length 50 f1.8 itu kita cukup beli lensa itu kan harganya sudah cukup miring kan. Kita tinggal cari adapternya. Kalau saya hanya pakai lensa kitnya aja karena menurut saya ini masih cukup dan masih bisa saya akali untuk mendapatkan hasil yang ya cukup bagus lah. Memang mungkin gak bagus, tapi menurut saya puas. Memang rasa kalau kita menggunakan kamera memang betul-betul pocket kamera seperti ini, kamera mirrorless seperti ini atau DSLR itu rasanya memang beda. Kita pada saat editing itu terasa kali detailnya. Ya seperti itulah. Jadi mungkin itu aja pendapat yang bisa saya sampaikan tentang EOS M3. Kalau ditanya memang masih layak atau tidak di tahun 2021, menurut saya masih sangat layak untuk kita sebagai pemula yang mau mencoba membeli kamera atau mau mempelajari kamera. Ya seperti itulah. Menurut saya bisa. Senang bisa berbagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.